Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 220. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah Senku dan semua orang warga kerajaan Sains melakukan berbagai latihan astronot yang disiapkan oleh Seno, akhirnya hasil dari latihan tersebut pun diumumkan oleh Seno kepada semua orang warga kerajaan Sains bahwa dalam misi Luna, nama misi yang dibuat oleh Seno yaitu misi pergi ke bulan untuk bertemu dengan Wyman. 3 orang terpilih yang akan pergi ke bulan adalah Ryusui sebagai pilot, Senku sebagai ilmuwan, dan Kohaku sebagai petarung. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes. Setelah mendengar hasil akhir dari pelatihan astronot dan mendapatkan tiket untuk pergi ke bulan yang dibuat oleh Seno, Ryusui pun terlihat sangat bersemangat dari biasanya karena ia sangat mendambakan segalanya. Dan setelah ketiga astronot yang akan pergi ke bulan tersebut diumumkan, warga kerajaan Sains pun mulai terlihat membuat model dari kapal luar angkasa pulang pergi mereka. Melihat model kapal luar angkasa tersebut, saya pun kembali teringat tentang masa kecilnya dulu bersama dengan Ryusui, di mana dulu Ryusui pernah membuat banyak sekali kapal dan saya akan melakukan kalkulasi desainnya. Bahkan pada saat kecil, Ryusui yang sangat suka membuat model kapal layar bersama dengan saya pun telah memiliki keinginan kalau suatu hari nanti ia nggak akan hanya membuat modelnya saja, tapi Ryusui akan membuat yang aslinya juga. Mengingat masa lalunya bersama Ryusui, saya pun juga teringat bahwa dulu Ryusui juga sempat memintanya untuk dibuatkan simulator kapal layar. Dan karena kenangan tersebut, dengan kemampuan programmingnya, saya pun membuat sebuah program simulator untuk mengendalikan kapal angkasa yang dapat digunakan oleh semua warga kerajaan Sains untuk bisa berlatih mengendalikan pesawat angkasa mereka. Tapi meskipun semua orang telah berusaha mencoba menggunakan simulator buatan saya tersebut untuk berlatih, tak ada satupun di antara mereka yang bisa mengalahkan skor tertinggi yang dibuat oleh Ryusui. Bahkan setiap kali Ryusui menggunakan simulator buatan saya tersebut, Ryusui selalu saja menciptakan skor tertinggi baru dan membuat semua orang pun memuji kehebatan Ryusui sebagai pilot. Dan tak ada seorang pun yang meragukan kemampuan pilot dari Ryusui dan menjadikan Ryusui menjadi seorang pilot terbaik setidaknya di dunia batu ini. Selain itu, dalam simulator kapal angkasa yang dibuat oleh saya tersebut, dengan sengaja saya juga menambahkan sedikit program dengan menambahkan musuh dalam simulator tersebut dan membuat simulator tersebut malah terlihat seperti sebuah permainan pesawat tempur, dan membuat Kohaku dan Minami komplain kepada saya tentang program tambahan tembak-tembakan tersebut. Mendengar komplainan tersebut, Senku pun berkata bahwa itu tidak masalah karena mungkin nanti akan ada tembak-tembakan sungguhan. Menyambung perkataan Senku, Seno juga berkata, tak ada yang tahu pertarungan di bulan akan seperti apa. Lalu Senku pun berkata, ini sesuatu yang tidak bisa kita yakini 10 miliar % kepastiannya. Menurut kalian, apa senjata terkuat di bumi ini? Mendengar pertanyaan dari Senku, sambil sedikit berpikir, kru menjawab Medusa. Benar, 10 miliar poin, jawab Senku. Kita tak bodoh, kita tak bisa menyerang tanpa rencana yang layak melawan Medusa. Kita punya 2 senjata spesial. Yang pertama datang dari Joel sebagai ahli jam tangan. Dengan kemampuan Joel membuat sebuah kreasi dengan membuat sebuah jam tangan kebangkitan, di mana di dalam jam tangan kebangkitan tersebut, Joel telah memasukkan cairan kebangkitan untuk 1 orang. Dan sesaat sebelum sinar pembatuan mencapai kita bisa mengatur waktu pada jam tangan kebangkitan tersebut, sehingga jam tangan kebangkitan tersebut akan mengeluarkan cairan kebangkitan sesuai dengan waktu yang telah diatur sebelumnya, dan membuat kita dapat kembali terbebas dari pembatuan secara otomatis.
Dan setelah mendengar penjelasan dari Joel dan mencobanya secara langsung, Krum pun terlihat sangat terkagum dengan hasil kerja dari Joel tersebut. Tapi Seno mengingatkan semuanya lalu berkata, "Kuharap kalian ingat dengan segunung Medusa yang kalian lihat di Manaus." Mendengar perkataan Seno tersebut, semua orang pun kembali teringat dengan segunung Medusa yang mereka temukan di Manaus, di mana dengan segunung Medusa tersebut, Wyman mengaktifkan Medusa dan meluncurkan serangan sinar pembatuan secara bertubi-tubi. Mengingat hal tersebut, Krum dan Kohaku pun terlihat panik karena tahu kalau jam tangan kebangkitan yang dibuat oleh Joel tersebut ternyata tidak bisa digunakan jika diserang secara bertubi-tubi. Melihat kepanikan tersebut, Tsukasa pun berkata, "Ya, tapi serangan beruntun juga punya kelemahan. Jika Wyman menembakkan sinar pembatuan dalam beberapa tahapan, tak akan ada artinya jika tak memberi jeda waktu antara yang kedua dan yang ketiga. Setelah serangan pertama, pasti ada hitung mundur, dan sebelum Medusa kedua dan ketiga tersebut menyala, sambil menunjukkan senjata kedua mereka, Senku pun berkata, 'Ini dia, senjata kedua sekaligus senjata terakhir, granat jaring.' Dengan granat jaring tersebut, Senku dapat menangkap Medusa dalam jumlah banyak sekaligus di udara, dan meledakkannya hingga hancur berkeping-keping. Dan itulah dua senjata yang diharapkan bisa mengalahkan senjata Wyman, yaitu Medusa. Selain memperkenalkan kedua senjata baru mereka, ketiga astronot terpilih pun terus melakukan latihan dan salah satunya adalah menembak. Dalam latihan menembak di mana sasarannya adalah Medusa yang bergerak, terlihat kalau Senku dan Kohaku masih sangat buruk untuk bisa mengenai target. Berbeda dengan Ryusui yang dalam percobaan pertama telah berhasil mengenai target. Bahkan Ryusui juga berhasil mengenai kedua target sasaran milik Senku dan Kohaku. Melihat kemampuan Ryusui tersebut, Senku pun berkata, "Ryusui bersemangat karena ia akan keluar angkasa." Mendengar perkataan Senku tersebut, Kohaku juga ikut berkata, "Aku dan Senku gak mahir menembak. Aku yakin dia putus asa karena dia kaptennya. Kita juga harus bekerja keras." Dan setelah menyelesaikan latihan menembak mereka, di malam hari pada saat semua orang tertidur, terlihat kalau Ryusui sedang pergi menuju suatu tempat seorang diri sambil meyakinkan dirinya untuk tidak berpaling. Dan dalam perjalanannya ke suatu tempat tersebut, Ryusui juga sempat berbicara kepada dirinya sendiri dan berkata, "Kau tahu ada seorang pilot yang jauh lebih baik darimu, dan dia juga adalah seorang penembak terbaik di dunia. Di kerajaan sains ada tempat rahasia yang hanya aku yang tahu, tempat yang dulunya merupakan tempat tertidurnya pria terkuat di dunia." Dan setibanya di tempat tujuan, ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, Ryusui pergi ke tempat patung batu Stanley, pilot sekaligus penembak terbaik di dunia, anggota kerajaan sains Seno, yang barusan diucapkan oleh Ryusui. Lalu apakah tujuan Ryusui pergi ke tempat patung batu Stanley secara diam-diam tanpa diketahui oleh siapapun? Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 220. Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.